أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوتي في الله عزني الله وإياكم. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, menyambut bulan yang penuh keberkahan, bulan yang terbaik, bulan yang terdapat padanya amal saleh yang bisa menghantarkan seorang hamba ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baik penyambutan. Ada 4 perkara yang bisa kita lakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Karena bertaubat adalah kewajiban seorang muslim ketika ia berbuat dosa, dan tidak ada seorang muslim pun yang terlepas dari dosa dan noda. Dan bertaubat kepada Allah sebelum masuknya bulan Ramadan ini dalam rangka at-takhliyah qabla at-tahliyah, yaitu membersihkan dan mensucikan diri terlebih dahulu dari dosa dan noda sebelum kita menghiasinya dengan ketaatan dan amal soleh di bulan Ramadan, yaitu dengan menyesali segala dosa yang telah kita perbuat dan berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kaum mukminin untuk bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Dan dengan bertaubat seseorang akan meraih kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran surat An-Nur ayat 31. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Dan di antara sifat-sifat orang yang bertakwa yaitu mereka jika telah berbuat dosa dan kemaksiatan, mereka segera mengingat Allah, segera bertaubat kepada Allah, dan mereka tidak larut dalam dosa dan kemaksiatan. Dan itulah yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka yaitu yang selalu bersegera kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Perkara yang kedua yang dengannya kita menyambut bulan Ramadan yaitu dengan menyelesaikan atau menghilangkan segala bentuk permusuhan dan dendam antara kita. Bagi yang memiliki permusuhan dan dendam kepada saudaranya, temannya, ataupun yang lainnya, maka hendaklah ia menyelesaikan segera sebelum datangnya bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang masih dalam permusuhan, masih dalam dendam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamis wa itsnain, fayaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaum. Likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna, fayuqalu utruku hadaini hatta yastaliha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal soleh diangkat ke langit pada hari Senin dan Kamis, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa setiap hambanya yang tidak musyrik, yang tidak berbuat syirik, kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya sesama muslim. Maka dikatakan kepada mereka, tunggulah dahulu kedua orang ini sehingga mereka berdamai. Hadis riwayat Muslim. Dan bahkan permusuhan dan
tidak saling sapa adalah sebab di antara sebab-sebab seseorang masuk ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath, faman hajara fawqa thalath famata dakhala an-nar." Tidak halal bagi seorang muslim yang bermusuhan lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari kemudian meninggal, maka ditakutkan dia masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian perkara yang ketiga yang dengannya kita menyambut bulan Ramadan, yaitu dengan mempelajari hukum-hukum berkaitan dengan puasa Ramadan dan juga amal soleh lainnya dari salat tarawih, i'tikaf, zakat fitrah, seputar berhari raya dan seterusnya. Karena seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu-ilmu yang dia butuhkan dalam ibadahnya. Karena suatu ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika terpenuhi 2 syarat, 2 hal. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ganjaran dan pahala di sisi Allah. Yang kedua, ibadah tersebut harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang tidak akan mengetahui mana ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi dan mana yang tidak kecuali dengan belajar, mendalami ilmu agama. Kemudian yang keempat, perkara keempat yang dengannya kita menyambut bulan Ramadan, yaitu dengan berbakti kepada orang tua. Kita menyambut bulan Ramadan dengan meningkatkan bakti kita kepada mereka. Kenapa? Karena mendurhakai kedua orang tua di antara sebab dari sebab-sebab tidak diterimanya amal soleh. Dalilnya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yaqbalullahu lahum sarfan wala adlah." Ada 3 jenis orang yang Allah tidak akan menerima amal soleh mereka. Sarfan wala adlah, baik itu amal solehnya yang berupa ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah. Dan disebutkan di antara 3 jenis orang tersebut yaitu al-aqul liwalidayh, yaitu anak yang durhaka kepada orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Oleh karena itu, sebelum datangnya bulan Ramadan, mari kita tingkatkan bakti kita kepada mereka, yaitu dengan selalu taat kepada mereka, mengunjungi mereka, membantu mereka, dan lain sebagainya dari bentuk bakti kita kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufiknya dalam menunaikan segala ketaatan dan amal soleh, terkhusus dalam mengamalkan 4 perkara ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.